Sangat saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Terus Ali dan seluruh hadirin yang sangat saya hormati, para ahli, ulama, Romo Kiai yang hadir. Saya dengar tadi hadir juga Pak Bupati, Mas Giri, ya, Nak Pari, saya lihat tadi ada gambarnya juga. Dan tentu Bapak Ibu sekalian yang ada di Ponorogo maupun hadirin sekalian yang hari ini sedang sholawatan bersama mafia sholawat. Saya kangen saja sebenarnya sekali ingin ikut, tapi tadi kita coba atur waktunya ternyata tidak mudah. Kami lagi coba tadi untuk menggunakan alat transportasi, ternyata tidak cukup mudah untuk bisa sampai ke sana. Jadi saya minta maaf tidak bisa hadir, namun saya senang dapat mengikuti selawatannya sekali dan selalu meriah. Kadang video-video beliau saya tonton, saya lama sekali tidak bertemu, suasana selawatannya sangat meriah, dan saya dengar mafia selawat ini sedang berulang tahun. Jadi mudah-mudahan tambah hebat, tambah lagi, dan makin menarik. David. Saya disampaikan sekali bahwa radikalisme yang berlawan dan untuk menunjukkan Islam dan rahmatan alam dengan kedamaian. Tapi kalau tadi disampaikan betul sekali dan saya sangat senang kalaulah kemudian hari ini suhu politik lagi ada sangat-sangat cukup, maka kemudian kita harus bisa membuat itu tetap cukup hangat saja, jangan sampai panas. Kalau terjadi panas harus ada mereka yang membutuhkan. Dan betul kita boleh beda pilihan, tapi tetap kita waras semuanya. Tetap bersaudara, silaturahminya tidak pernah putus. Dan kita sudah belajar dalam konteks politik itu 5 tahunan kita selalu ada pesta demokrasi, dan ini bukan sekali di level desa juga, di kabupaten kota apalagi, terus kemudian provinsi biasa, presiden berkali-kali. Jadi artinya kita sudah cukup biasa. Bahwa kemudian ada catatan-catatan yang ada dari masyarakat terkait dengan proses-proses ini, biarlah kemudian masyarakat bisa menilai, dan juga kita semua dalam menjaga agar proses ini bisa berjalan dengan baik. Bapak itu para hadirin yang sangat saya hormati, sangat saya muliakan, tentu saja jamaah seperti ini menjadi begitu penting buat saya, karena dakwahnya itu menyenangkan, dakwahnya bisa menghibur, yang datang masih iman, dan kemudian pulang handphonenya tidak hilang, dan itu menurut saya juga penting. Dan tentu saja suasana yang bikin merindu dari Ponorogo, karena saya dengan Mas Giri saat itu sudah berdiri disambut saat itu pagi-pagi sarapan di kafe Ponorogo yang enak kok. Dan tentu saja dengan keguyupan masyarakatnya jadi kangen satu Ponorogo dan kemudian bajunya masih saya simpan, masih saya simpan itu waktu itu dikasih baju apa namanya sangat khas dari Ponorogo, dan karena saya pakai, saya sampaikan ini asli dari Ponorogo begitu. Dan keseniannya pun Ponorogo menunjukkan di dunia tidak ada di Ponorogo. Saya kira yang saya tahu di Jawa Tengah, di Jawa Tengah pun kita mendapatkan satu hiburan yang sangat menarik, hiburan rakyat, apa itu Reok Ponorogo. Bahkan ketika kita pergi ke banyak negara, ternyata permainan seni budaya ini sangat luar biasa. Tapi judulnya Koiso ya ini. Jadi ketika kemudian melihat Koiso itu ada sesuatu keterampilan dalam bermain, ada nilai-nilai yang tinggi dengan akar budaya yang insya Allah masih tidak tinggi. Maka kalau kemudian itu bisa kita pakai sebagai sebuah pendekatan pada masyarakat, bila suasana kebatinan itu penuh dengan nilai-nilai yang kita lakukan, ya, dan tentu saja saling menghormati itu, maka itu akan menjadi titik bertemunya orang dan bisa berbagi kebahagiaan. Insya Allah kalau semuanya senang, bahagia, kita saling menghormati, itulah kemudian yang akan bisa menjadi tumpuan kita semua untuk merawat Indonesia, merawat Bhinneka Tunggal Ika, merawat persatuan, karena globalnya ini dunianya lagi tidak baik-baik saja. Kemarin saya ditanya banyak orang,
dibuatkan panggung untuk paparan selama kebutuhan ini. Di sana ada para pengamat BKPK, para dosen, peneliti, termasuk kita besar. Ya, saya mau membuka kalimat dengan statement dunia sudah tidak baik lagi saja. Ada perang yang tidak usai, apakah itu Rusia, Ukraina maupun hari ini apa yang terjadi di Palestina. Ada Hamas di sana, ada Israel di sana, ada rumah sakit yang rontok, ada kemudian peluru yang membanjir, yang ada adalah kematian, yang ada adalah kesakitan, yang adalah kesedihan, dan itu kemudian membuat argumen dendamnya makin banyak, dan itu sungguh tidak menyenangkan. Dan belakang mudah-mudahan yang di Palestina semuanya akan bisa kuat, dan kemudian perangnya bisa usai. Dan dalam konteks kebutuhan itu benar saya sampaikan PBB yang sekarang muncul, PBB yang kemudian tidak berdaya, dalam keamanan tidak bisa kita, sampai inilah peran Indonesia. Inilah saatnya kemudian kita bicara di dunia internasional untuk mengirimkan Menteri Luar Negeri, para diplomatnya mengambil inisiatif untuk bisa segera menyelesaikan persoalan. Tidak selesai di situ, karena perang itu ternyata mengakibatkan kondisi-kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja, ketularan. Apa itu? Kemudian proses industri tidak bisa berjalan lancar, karena harga bahan baku yang ada di banyak negara itu tidak bisa bersirkulasi, tidak bisa memutar, kemudian pabrik-pabrik kehilangan hubungan bahan baku. Ada yang di PHK, jadi persoalan lagi. Ada yang kemudian penghasilannya turun dari persoalan lagi. Maka akhirnya pertumbuhan ekonomi kita hari ini sudah tidak terlalu bagus. Tapi butuh doa, butuh dukungan, butuh desakan dari kita semuanya agar kita bisa bangkit. Nah, nilai-nilai kerukunan, nilai-nilai gotong royong, inilah solidaritas kita yang kita jaga. Terima kasih. Hari ini sudah bisa berkumpul bersama menunjukkan masyarakat Ponorogo dan sekitarnya untuk bersolawat, bermafia solawat, kemudian suasananya dari kalian ceria, suasana sangat ceria, dan ini sekali lagi jadi mudah kita untuk membangun bangsa dan negara. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, saya kira perannya adalah peran bulan. Ternyata tidak, perannya juga ekonomi. Tiongkok dengan Amerika tidak sama. Maka kalau kemudian kita ingin mengambil peran, rasa-rasanya Bapak Ibu inilah tantangan kita. Tantangan kita untuk mendorong SDM yang unggul dengan akses kesehatan yang baik, sejak ibu hamil dalam kandungan, lahir ibunya sehat, anaknya sehat, pinter tidak stunting, sehingga nanti pada saat mendapatkan akses pendidikan, pendidikannya juga baik. Saya kemudian mendorong agar tidak belajar dari keluarga yang tidak mampu, maka kemudian ada rasa marah, dari itu ada rasa dendam, sama kemiskinan, sama kesulitan. Maka kami berbincang dengan Pak Mahfud, bisa tetapi belum kita dorong, kita cari yang di awal, sudah saja kita kasih akses pendidikan. Setidaknya satu keluarga miskin, satu saja yang kita ciptakan dan dibiayai oleh negara. Dan saya kira itulah yang akan mendorong kita menjadi manusia-manusia yang punya ilmu pengetahuan, mereka yang punya nilai kompetisi yang sangat tinggi karena punya pengetahuan, punya keterampilan yang unggul, dan kemudian dia akan menyelesaikan pada persoalan karena ada aspek lingkungan yang kita bolehkan, kemudian karena kita yang butuh makan, aspek pertanian pangan kita bolehkan. Saya kembali ke Lampung, kembalikan bahkannya pupuknya sulit. Padahal kita ukur sulit, terus kemudian obat-obatan mahal, kok yang ada namanya murah, dan kita lebih mencarikan jalan keluar agar kemudian pupuknya lebih gampang, obatnya lebih murah, dan harga panasnya lebih tinggi. Rasa-rasanya Bulog memang harus kita kasih penugasan lebih, tidak hanya sekedar sekarang menampung beras saja, tapi rasanya yang minyak goreng, telur, apa namanya, terigu dan sebagainya, rasanya sudah harus kita kembalikan pada fungsi awal, karena kita akan karena kita tidak dikendalikan oleh pasar, tapi dikendalikan oleh yang sangat penting untuk kita lakukan. Kalau itu tidak kita lakukan, semuanya akan
biasanya suka tidak boleh. Ini Banjarnegara lah, enak banget. Jadi Pak Iwan inilah yang menjadi sekali dan Bapak Ibu yang sering dicapai. Aku jadi cocok deh maksudnya. Akhirnya itu frekuensi ini paham. Tapi ini kemudian kita bisa berdoa untuk kebaikan kita semuanya. Mudah-mudahan kesempatan yang nanti tersebut saya hidup malam kepada semuanya dalam situasi yang panas, situasi yang lagi panas, suhu politiknya lagi panas. Tapi pikiran dan hati kita harus tidak tinggi. Agar kita menjadi manusia rasional, tetap menghormati para pemimpin kita, para ulama kita, para guru kita, para orang tua kita, agar kita bisa berjalan dalam jalur yang benar, agar kita bisa menjadi manusia konsisten dan istiqomah, agar kita kemudian bisa berpikir, berkata, dan bertindak yang sama, yang jujur, dan mudah-mudahan agar kita mempertahankan kita prinsip, kita beretika, kita punya budi pekerti, sehingga kepercayaan yang harus ada inilah yang harus kita jaga. Saya mengaku dengan juga cerita seseorang yang lebih tua dari saya, lebih profesional dan menjadi guru saya menyampaikan dengan kejadian tetap-tetapkan ganda dalam sebuah negara ada tiga hal yang cukup penting. Satu adanya orang Bantar para temen, dua adanya beras, dan tiga adanya tentara. Kalau kamu harus milih, kalau di antara orang Bantar ya. apa tentara yang duluan. Kenapa tentara yang duluan? Karena kita bisa menjaga dengan berguna. Mungkin juga akan bisa dapat banyak itu. Masih ada beras dan kepercayaan. Mana yang harus dilakukan? Saya menjawab kepada Anda yang penting orangnya bisa makan. Bapak Ibu, ternyata saya salah. Yang harus dilakukan adalah tidak. Karena kepercayaan adalah yang utama dan harus kita jaga. Itulah sebuah amanah, apalagi untuk umat. Bapak Ibu sekalian, ketika ada ulama dan umat kita bertemu, mudah-mudahan kebaikan juga akan ada di antara kita semua. Insya Allah semoga barokah. Salam untuk semuanya, salam untuk keluarga, mudah-mudahan kita kembali kesehatan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.